Saya itu sebetulnya kesal sama dia, gaya dia terangkan. Oh, Habib. Bahar itu bukan Habib, bukan Habib katanya. Enggak mungkin lah abang saya punya anak buah reman-reman mau patuh sekonyong-konyong ngusir saya dari perintah si Bahar, kan gitu. Nah, sampai nantang berantem. Pas dia nantang berantem tuh saya jawab, bro, kalau nantang orang itu karena ada video itu. Nah, pada saat saya silaturahmi ke Kiai Imad ya, bersama seorang haji muda Solo, dia lagi live. Saya minta live, sedang mobil, minta naik gitu kan, nggak ditaik-taikin. Begitu sampai di tempat rumahnya Kiai Imad, buka pintu, saya dinaikin. Nah, begitu naik saya tanya, mana Bahar? Karena gak kelihatan Bahar, yang kelihatan yang punya ruang live. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman penonton Studi TV dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mata Tengku Qori, Habib Bahar bin Smith bukan seorang Habib atau dzurriyyah baginda Nabi. Nah, selanjutnya beriringan dengan pernyataan dari Tengku Qori, beliau menceritakan bagaimana awal perseteruan dengan Habib Bahar bin Smith beberapa waktu lalu yang bermula dari media sosial TikTok. Menurut Tengku Qori, yang menantang duluan adalah Habib Bahar sebelum sesaat ketemu di medsos seperti di TikTok. Sehingga pada saat live di TikTok bersama pemilik akun, Tengku Qori meminta masuk dan seketika itu ternyata diizinkan. Kemudian bertemulah kedua belah pihak, Habib Bahar bin Smith dengan Tengku Qori secara virtual, serta keluarlah kata-kata saling menantang di antara keduanya. Pengakuan Tengku Qori pada saat ingin masuk atau naik di live TikTok masih dalam perjalanan menuju kediaman Kiai Imaduddin. Nah, framing yang tersebar di media sosial katanya Tengku Qori pada saat ditantang dan dihampiri oleh Habib Bahar bin Smith lari bersembunyi di kediaman Kiai Imaduddin. Padahal memang Tengku Qori mau ke sana, mau silaturahim. Dan baru diizinkan masuk di live TikTok tersebut pada saat baru nyampe di kediaman Kiai Imaduddin. Nah, untuk mengetahui pengakuan dari Tengku Qori, bagaimana penjelasan yang sebenarnya pada saat beliau hampir terjadi perkelahian di antara Tengku Qori dengan Habib Bahar bin Smith, berikut ini dia videonya. Ini ada yang nanya masalah Bahar ini. Jadi gini Pak, saya itu sebetulnya kesal sama dia, gaya dia terangkan. Oh, Habib. Bahar itu bukan Habib, bukan Habib katanya. Jadi nanti kalau mau bicara masalah Habib itu siapa sebenarnya boleh nanti kita diskusi yang baik-baik. Jadi begini, teriak-teriak pakai parang itu pedang. Terus nganjing-nganjingin ulama, ya kan? Anjing, babi kan gitu kan? Nah, karakter dia itu baca kitabnya masa dari kiri ke kanan. Baca kitab dari kiri ke kanan. Pernah lihat orang baca kitab dari kiri ke kanan? Kalau baca kitab dari kanan ke kiri. Kecuali dia tulisan Arab. Ya. Al-Quran kan dari kanan ke kiri. Jadi kalau dulu itu namanya ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wa bid'ah. Ar-Rahman. Bismillah. Terus karakter dia itu kayak nggak menghargai ulama Nusantara. Iya, maunya di atas terus. Nah, jadi pada saat dia ke nge-live, itu kesempatan saya dan dia ngancam saya dulu.
Dia ngancam saya mau ngusir saya dari tempat saya tinggal di Gabus. Gabus Yang itu ditantang adalah daerah Bekasi Tengku yang notabene oleh dulu Habib Bahar. banyak Ditentang pecinta duluan barat. beliau. FPI lah dulu. Nah, dianggapnya orang kampung itu setelah viral masalah nasab ini masih percaya, gitu loh. Nah, saya ditekan sama preman sana untuk ngusir saya. Loh, saya di sana itu udah kayak orang Betawi. Saya orang Aceh, tapi di Betawi itu saya udah seperti orang Betawi. Karena saya dari kecil itu yatim, ngikut abang saya. Nah, abang saya itu kepala kontraktor seluruh Kabupaten Jawa Barat, Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat. Orang lumayan lah. Nah, kalau orang main kontraktor tuh yang namanya mandor-mandor, remah-remah itu kan gak asing dengan abang saya, gitu. Ya nggak mungkin lah abang saya punya anak buah remah-reman mau patuh sekonyong-konyong ngusir saya dari perintah si Bahar, kan gitu. Nah, sampai nantang berantem. Nah, pas dia nantang berantem tuh saya jawab, bro, kalau nantang orang itu karena ada video itu. Nah, pada saat saya silaturahmi ke Kiai Imad ya, bersama seorang haji bangsa muda Solo, dia lagi live. Saya minta live, sedang bawa mobil, minta naik gitu kan, nggak ditaik-taikin. Begitu sampai di tempat rumahnya Kiai Imad, buka pintu, saya dinaikin. Nah, begitu naik saya tanya, mana Bahar? Karena nggak kelihatan Bahar, yang kelihatan yang punya ruang live, pemilik akun. Nah, baru lihat sama saya malah, lu nantang gua, maksudnya nantang debat, gitu kan? Udah dipotong sama dia, suruh tunjuk di mana tempat kamu begini begitu, ngajak berantem. Ya mohon maaf, jiwa orang Timur, Jawa, Madura, Jember, Jawa Timur lah, yang namanya berantem kan kalau diajak pantang ya, kan gitu. Kami Sumatera, Aceh juga sama karakternya, berjiwa pemberani, gitu loh. Nah, hasil diajak saya tantangin. Saya mau pakai debat boleh, ilmiah boleh, fisik juga oke. Nah, akhirnya terjadilah apa namanya penentuan di mana lokasi kan. Nah, saya kan polos, saya nggak tahu apa-apa, nggak kenal polisi, nggak kenal siapa-siapa, orang kita pendatang kayak di sini nih. Kan nggak mungkin saya kenal Kapolsek sini, nomor telepon nggak ada lah, gitu. Orang saya datang dari jauh, kan gitu. Nah, saya tungguin dia di rumah Kiai Imad. Nggak lama menjelang dia datang, polisi udah nyamperin saya, udah datang polisi datang ke wilayah Kiai Imad itu. Nah, saya ngumpul-ngumpul, udah begitu dia telepon saya kelihatan ada. Kalau nggak ada polisi mungkin saya udah ngumpul jalan pelan-pelan biar nggak ketahuan kita mau anu gitu. Begitu saya jalan sekira-kira ada nggak sampai sekilo lah, kurang lebih 700 meter dari lokasi pesantren Kiai Imad. Datang 3 polisi nangkep saya. Bukan tangkap masuk penjara, bukan. Dihalangi. Dicegah lah. Tolong Ustaz Kiai, biar nggak berantem, jangan berangkat begini begitu, hargai karena petugas. Nanti kalau berangkat bantu masak, nanti kita masalah juga sama negara, maksudnya masalah pekerjaan dia kan gitu. Ya, saya karena ada bahasa begitu kan nggak mungkin kita lawan negara. Ya dah. Gitu loh. Nah, dia live, bikin framing, sakit kepala, berantem. Pusing kita lah. Itu pondok pesantren Kresek. Kenapa Bahar itu Kresek saat itu datangnya ke pasar Kresek? Justru kita jadi di kenapa pasar. enggak ke pesantren Kresek? Enggak. Baharnya. Dia paham, itu kan ngomong gini, saya nggak mau melibatkan pondok pesantren orang. Paham ya? Aku sih supir orang
nih lo ketemu sama gua jangan di pesantren, di pesar, kata saya. Karena saya nggak mau melibatkan pesantrennya orang untuk berantem pribadi saya gitu loh. Kan nggak wajar saya datang bertamu ke pesantren orang berantem di pesantren orang. Itu saya yang nentuin di pasar. Cuma dengan dihadangi sama Aparatur negara, polisi apa itu. Kalau mau berantem harusnya nggak bisa begitu. itu Bu sama Mahesa Untuk baca kitab. Nah, nggak datang. ditunggu dikasih waktu 3 bulan kita acak wis kita Nah itu teman-teman cuplikan video pengakuan penjelasan dari Tengku Kori menyangkut beberapa waktu lalu yang hampir terjadi perkelahian antara Tengku Kori dengan Habib Bahar Smith yang bermula dari media sosial live pada saat di TikTok tersebut. Nah sampai detik ini Tengku Kori tidak pernah menganggap Habib Bahar sebagai keturunan Nabi. Sebab di samping keluarga Ba'alawi nasabnya terputus dan perilaku daripada Habib Bahar dianggap kurang mencerminkan sifat-sifat dan karakter Rasulullah SAW. Nah, Tengku Kori di mata beliau Habib Bahar bin Smith bukanlah seorang Habib dzurriyyah baginda Nabi. Yang barusan kita simak itu adalah pengakuan penjelasan juga dari Tengku Kori. Nah, kira-kira apa komentar kalian setelah menyimak video yang barusan saya tampilkan dari Tengku Kori? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.